benda di sekitar. Masih ingat materi yang kemarin yang pertemuan sebelumnya tentang wujud benda? Masih ingat? Masih ingat? Oke. Apa saja kira-kira benda, wujud benda yang kalian ketahui? Apa aja? Cair, ada, apa lagi? Gas. Contohnya apa? Kalau cair contohnya apa? Susu, apa lagi? Madu, air. Kalau gas apa namanya? Balon. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama mengamati dan mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Jadi nanti bendanya apa, wujudnya apa, seperti ya. Yang kedua, membandingkan dan mengetahui satuan gerak. Ada yang pernah dengar satuan gerak? Ada yang pernah dengar? Ya, biasanya kilogram, gram gitu ya, itu satuan gerak. Yang ketiga, mengetahui tentang arti hidup sederhana. Bisa kita buatnya halaman 100. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke. Nah, coba dilihat dari gambar ini. Gambar yang pertama itu ada gambarnya apa? Batu. Kira-kira batu itu benda cair, benda padat atau gas? Kenapa kalau dikatakan benda padat? Keras, betul. Benda padat. Di sini ada penjelasannya. Kenapa kalau disebut benda padat? Benda padat mempunyai bentuk yang tidak bisa berubah dan ukurannya tetap. Apakah batu bisa mengecil tiba-tiba? Apakah batu bisa mencair? Tidak. Nah, yang kedua, itu ada gambarnya apa? Yang kedua, air. Air itu wujud bendanya apa? Cair. Selain air, apa lagi? Madu. Apa lagi? Minyak. Nah, sirup. Betul. Kenapa kok dikatakan air itu benda cair? Kenapa? Itu ada alasannya. Benda cair bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya. Contoh, hari ini saya kan bawa botol minum. Jika botol minum ini dimasukkan ke dalam mangkok, dia akan mengikuti bentuknya mangkok. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuknya gelas. Nah, yang selanjutnya gambar apa? Ada yang tahu? Balon. Siapa yang pernah meniup balon? Nah, ketika meniup balon, kalian gimana mengeluarkan apa? Udara. Jadi balonnya bisa besar atau membara. Nah, balon itu termasuk wujud bendanya apa? Gas. Gas itu tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Apakah kalian bisa memegang angin? Tidak bisa ya. Angin tidak bisa dipegang, tapi bisa dirasakan. Oh, ini ada angin. Isis, biasanya ya. Atau asap, biasanya asap kendaraan. Itu kan kalian biasanya masa bisa memegang asap terus dibawa pulang? Kan tidak bisa ya? Tidak bisa. Loh, salju ya. Kalau salju itu berarti kira-kira apa ya kalau salju? Salju apa? Salju itu bisa mencair nggak? Bisa. Karena salju itu dari air, berarti dia juga termasuk benda cair ya. Oke, di sini ada yang membawa sesuatu dan bisa mengatakan bahwa itu bendanya apa? Yuk, pensil. Wujud bendanya apa? Wujud bendanya apa? Ada. Ayo apa lagi? Yang dari sini. Ya, hapus. Wujud bendanya apa? Pada. Ada lagi? Buku. Wujud bendanya? Pada. Ada lagi? Silet. Nah, banyak ya. Ternyata benda di sekitar kita juga banyak bentuknya ya. Oke. Sekarang silahkan pilih 3 barang di antara kalian, di sekitar kalian. Ditulis di bukunya bendanya apa.
Wujudnya itu apa? Wujudnya cair kah, padat kah, atau gasian? Boleh pilih 3 benda saja. Jadi kita akan lihat bisa teknik, bisa kipas angin, bisa boleh terserah apa itu. Tiga aja. Oke, 3 aja. Ada yang masih bingung tentang wujud benda? Contohnya banyak. Kan di sekitarnya ini banyak benda-benda macam-macam ya. 3 aja, 3 aja. Sudah? Boleh, 3 aja sudah. Kamu lihat deh, ya itu gitu kan itu cuma ada di sekitarnya kamu. Boleh, sepatu boleh, sepatu ya boleh juga. Sudah? Sudah, oke. Kalau sudah, nah kira-kira ada yang mau menyebutkan masing-masing dari kelompok ini satu-satu? Siapa yang mau menyebutkan? Ya, boleh. Apa? Punya tadi apa? Apa aja? Yang ditulis. Oke, buku, kursi, dan pensil itu termasuk wujud bendanya apa? Ada. Saya dari kelompok sini, kira-kira apa? Siapa yang mau menyebutkan? Siapa aja terserah. Ini punya Haikal ini apa? Jam apa? Oke, jam boleh. Apa lagi? Air. Kalau jam itu bentuk wujud bendanya itu apa? Cair, gas, apa padat? Kalau jam padat, karena tidak bisa berubah bentuknya tetap ya. Yang kedua air. Air itu termasuk cair apa gas? Air itu cair. Yang terakhir ini apa? Lemari. Lemari ini benda padat apa? Cair apa gas? Padat. Oke. Sekarang dari sini kelompok yang ini apa? Siapa yang mau? Boleh. Mari pakai kipas. Itu semuanya benda padat. Bisa dimengerti tentang wujud benda? Bisa? Oke. Nah, sekarang kan kita sudah tahu kalau benda itu mempunyai wujud yang berbeda-beda. Selain wujudnya berbeda-beda, mereka juga punya gerak yang beda-beda juga. Contoh, penghapus ini dan kotak pensil ini, apakah memiliki berat yang sama? Kira-kira lebih berat yang mana? Kotak pensil. Karena kenapa kok kalian bilang ini lebih berat? Banyak isinya, ukurannya lebih besar. Nah, coba dari gambar ini dilihat. Itu ada gambarnya melon dan lemon. Tahu lemon? Tahu. Kira-kira lebih berat yang mana antara melon dan lemon? Melon. Loh, kenapa kok kalian bilang itu lebih berat melon, Bu Guru? Padahal kalian kan tidak pegang melonnya, cuma melihat. Karena apa? Ukurannya lebih besar. Kalau lemon berarti ukurannya lebih kecil. Biasanya benda-benda itu diukur menggunakan apa biasanya? Yang pernah kalian tahu? Timbangan.
betul sekali. Biasanya kalau beli-beli di warung atau di rumahnya ibunya membuat kue, biasanya menggunakan timbangan sebagai ukurannya ya. Berhubung kita tidak ada timbangan, kita juga bisa mengira-ngira seperti tadi itu. Sekarang kalian bandingkan buku paket ini dengan buku tulisannya yang berat yang mana? Padahal kalian tidak menggunakan timbangan, tapi bisa dikira-kira. Oke. Biasanya satuan berat itu ada gram dan kilogram yang sangat umum digunakan ya. Bisa dilihat di tangga satuan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak itu KG, HG, apa itu kepanjangannya? Ada yang tahu? Nah, kalau KG itu apa? Kilogram. Kalau HG apa? Gram. Kalau DAG itu apa? Dekagram. Terus yang selanjutnya gram. Terus setelah gram ada DG. Apa itu DG? Desigram. Terus ada CG, sentigram. Dan yang terakhir ada MG, miligram. Coba untuk mempermudah kalian menghafal, dulu punya sedikit solusi. Kan menggunakan jadi cara menghitungnya itu kan setiap naik satu tangga dibagi 10. Kalau turun dikali 10. Oke. Sekarang saya bilang dulu satu-satu ya. Nanti bisa ditempel di bukunya masing-masing ya. Dan kita sudah dulu. Kayak hari ini kan tidak membawa lem. Oke. Kira-kira ada yang pernah tahu lagu ini? Ada yang pernah tahu? Gimana ya lagunya? Ada yang bisa mencontohkan? Tidak bisa. Oke. Dimulai bersama-sama dulu ya. Atau guru dulu terus bersama-sama. Guru dulu, oke. Guru mulai dulu ya. Didengarkan. Jadi lagunya seperti ini. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, yang terakhir miligram. Kalau naik dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10, turun 2 itu dikali 100, turun 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu ya naik 1 itu dibagi 10, naik 2 itu dibagi 100, naik 3 bagi 1000, begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi, bisa? Sekarang kita coba bersama ya. Saya pengen tahu juga kalau kalian sudah bisa berarti bisa dihafalkan ya. Oke, 1, 2, 3. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, yang terakhir miligram. Kalau naik dibagi, kalau turun itu dikali. Turun 1 itu dikali 10, turun 2 itu dikali 100, turun 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau turun itu dikali, naik 1 itu dikali 10, naik 2 itu dibagi 100, naik 3 kali 1000, begitu seterusnya. Kalau naik itu dibagi. Semuanya sudah bisa? Sudah bisa. Nah, biasanya penggunaannya kilogram. Biasanya ukurannya melon, belinya misal 2 kilogram ya. 2 kilogram sama dengan titik-titik gram. Kira-kira dari kilogram ke gram
1.000. Kalau 2 dikali 1.000 sama dengan 2.000. Jadi melon 2 kilogram sama dengan 2.000 gram. Kalau 2.000 gram berarti sama dengan berapa kilo? Sama dengan 2 kilo. Dari sini ada yang masih bingung kira-kira? Ada yang masih bingung? Oke, sekarang kalian bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya. Pilih dua barang yang kira-kira satunya lebih berat, satunya lebih ringan. Hanya dengan perkiraan. Satu aja, apa aja yang ada di sini? Ya. Alasannya pertama nanti disampaikan jelasan. Jadi satu kelompok, satu paket aja yang satu lebih berat, satu lebih ringan. Ya. Nanti saya tanyain dan disertakan alasannya kenapa kok bisa lebih berat. Ya, bisa dimengerti? Oke. Ada yang sudah? 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 Oke, boleh. Ada yang mau perkenalan dulu dari yang mana? Sini. Ngomong sama itu terus yang lain dong. Ayo, mana? Apa punya teman? Barangnya apa sama apa? Oh, paket sama buku tulis. Paket sama buku tulis. Lebih beratnya mana? Paket sama buku tulis? Paket kenapa kok lebih berat? Kenapa? Lebih besar dan jumlah halamannya lebih banyak. Oke. Sekarang dari kelompok yang ini dulu ya, ini terakhir. Siapa yang presentasi? Tadi kan hampir sudah. Sekarang siapa yang mau presentasi? Ya, mereka boleh. Apa sama apa? Ya udah apa? Apa sama apa? Itu yang presentasi ya? Coba. Pensil sama apa? Pensil sama menghapus. Tapi beratnya mana kira-kira? Kan meskipun ukurannya lebih kecil, tapi dia lebih tebal ya. Terus yang sini apa? Oke, boleh. Apa? Pakai sama pena pensil. Oke, sama kotak pensil. Kira-kira lebih berat yang ini atau yang ini? Kenapa kalau lebih berat? Apa? Ukurannya lebih besar dan apa lagi? Apa? Dan halamannya lebih banyak, lebih tebal. Ini kan lebih tipis dan yang ini lebih tebal. Oke, sekarang semuanya sudah mengerti cara mengukur berat bagaimana? Cara menentukan berat bisa? Semuanya sudah bisa? Baik, kan sudah bisa? Bisa. Jadi, untuk menentukan berat suatu benda tidak harus menggunakan timbangan, bisa dikira-kira saja ya. Oke, sekarang kita lanjut nah, setelah kita mengetahui macam-macam beratnya benda, kita itu tidak boleh membeli suatu benda secara terus-menerus. Tapi kalian sebenarnya sudah punya. Contohnya, kalian punya pensil, punya satu pensil. Saya pengen beli lagi deh 10. Apakah itu sebuah kebutuhan? Itu hanya keinginan, itu sifatnya boros, bukan hidup sederhana ya. Oke, kira-kira apa sih hidup sederhana itu apa? Coba dilihat di layarnya dulu. Apa itu hidup sederhana? Di situ sudah dijelaskan. Apa? Bisa dibaca bersama-sama. Menggunakan seperlunya saja, sebaik mungkin. Kira-kira di sini apakah sudah menggunakan barang seperlunya saja, atau kalau kelihatan barang, ini lucu, aku mau beli ini padahal rumahnya sudah punya. Ada yang masih seperti itu? Tidak, karena itu bukan hidup sederhana. Contoh hidup sederhana dulu apa? Yang pertama, membawa botol minum sendiri. Yang kedua,
apa aja. Boleh yang di rumah misalnya apa ya? Satu aja. Oke. Ayo yang ini apa kira-kira? Yang itu apa? Sudah disebutkan? Juga membawa uang banyak-banyak biar jajannya enggak boros. Ya. Itu. Mana punya? Apa? Oh sama juga. Punya Anda apa Anda? Membawa bekal ke sekolah. Selain contoh sederhana itu juga bisa lebih sehat dalam bawa bekal dari rumah. Ya. Punya Ica apa? Apa Ica? Menghabiskan makanan. Iya. Oke, menghabiskan. Oke. Sekarang punya hemat coba apa? Menyisakan uang jajan untuk ditabung. Punya kali berapa? Oh sama. Punya lagi. Apa? Kira-kira di rumah biasanya. Kalau kelihatan lampunya nyala padahal mataharinya terang di luar, kira-kira apa ya? Tetap dibiarkan menyala atau dimatiin? Biasanya dimatiin. Itu juga salah satu contoh hidup sederhana. Ya, punya Nabi apa? Sama. Oke. Sekarang kita punya Nabi. Apa punya mobil? Menghabiskan makanan. Jadi ketika kalian punya makanan harus dihabiskan, tidak boleh dibuang-buang. Ya. Punya Repan apa? Belum. Oke. Belum. Punya kopi apa kau? Ya terus. Tidak lolos atau tidak membawa barang yang sudah dimiliki atau sudah dipunyai ya. Tuh, terus punya info ya apa? Sama. Oke. Jadi untuk hidup sederhana kita bisa merawat barang yang kita miliki ya. Bagi anak-anakku yang merasa kehilangan uang, nanti waktu istirahat bisa menemui Kalian boleh silakan mengerjakan lomba kerja siswa yang saya bagikan ini ya. nanti ketika Nanti yang sudah bisa dibutuhkan ya. Saya bagikan tadi ya. Jangan lupa namanya diisi terlebih dahulu ya. Namanya diisi terlebih dahulu. Gampang di sini dulu ya.
B.